Miris banget ya mencermati pola pikir banyak orang di Indonesia ini. Kalau ada aksi kekerasan seksual, pemerkosaan, malah dibuat penyelesaian damai. Kadang-kadang pelaku malah dinikahkan dengan korban. Ini logikanya gimana sih? Pelaku kekerasan seksual itu kan penjahat. Mereka melanggar hukum. Mestinya orang ini mendapatkan hukuman, bukan malah dicarikan solusi damai. Lalu bayaran untuk kejahatannya apa? Mahar nikah, uang damai. Ini nggak bisa diterima oleh akal sehat. Misalnya dalam kasus terakhir korban perkosaan di Brebes yang malah didamaikan oleh kepala desa. Peristiwa ini terjadi di tahun 2022. Ini kepala desa orba banget ya pemikirannya. Perempuan ini kan korban kejahatan. Mestinya dia mendapatkan keadilan, yaitu dengan menghukum pelaku seberat-beratnya. Kasus perkosaan di Brebes itu justru sangat miris. Pelakunya ada 6 orang. Kasus ini berakhir damai karena ada intervensi dari LSM. Wah, ini sih nggak bener banget. Masa hukum kalah dengan LSM? Aparat desa juga iya-iya saja menghadapi tekanan. Kalau aparat desanya benar, kasus ini harusnya diurus oleh polisi saja, bukan malah diselesaikan dengan damai. Untungnya polisi gerak cepat dan tidak menerima upaya damai itu. Pelaku sekarang sudah ditangkap polisi. Karena tidak ada ceritanya pelaku kejahatan berakhir damai. Penjahat ia harus menerima hukuman. Contoh kasus lain yaitu perkosaan di antara pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Ini malah lebih gila lagi. Pelaku dan korban itu justru dinikahkan. Peristiwanya terjadi tahun 2019. Ada 4 pegawai Kemenkop diduga terlibat tindakan kekerasan seksual terhadap pegawai honorer. Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Bogor. Tragisnya, setelah dinikahkan, si suami kemudian menggugat cerai istrinya. Dengan kata lain, pernikahan itu hanya akal-akalan pelaku supaya tidak masuk penjara. Karena keduanya dinikahkan, makanya polisi kemudian menyetop kasus itu dengan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Tapi Menko Polhukam Pak Mahfud MD, Bareskrim Polri, LPSK, hingga Kementerian PPA sepakat untuk menolak SP3 kasus itu. Sayangnya para pelaku kemudian menggugat SP tersebut dan dimenangkan lagi oleh Pengadilan Negeri Bogor. Kasus lain ada di Banyuwangi. Seorang pelajar usianya 18 tahun, seorang perempuan menjadi korban pemerkosaan 3 pria di Banyuwangi. Peristiwanya pada 15 September 2021. Kejam sekali tindakan pelaku itu. Karena perempuan itu tidak dipulangkan oleh pelaku selama 3 hari. Korban kemudian hamil. Kemudian dia mendatangi Polresta Banyuwangi dan melaporkan peristiwa kriminal yang menimpa dirinya. Salah satu pelaku berinisial S, seorang duda, meminta bantuan pemerintah desa untuk dibuatkan skenario pernikahan dengan korban. Ini strategi sama seperti sebelumnya, tujuannya untuk menghindari jeratan hukum. Pernikahan siri antara keduanya akhirnya benar-benar terjadi pada bulan Maret 2022. Sehari setelah akad nikah, S kabur tanpa jejak. Kasihan sekali korban yang telah mendapatkan perlakuan jahat sampai 2 kali. Ini mestinya tidak boleh terjadi kalau masyarakat mendapatkan edukasi yang benar soal kekerasan seksual. Kasus yang sama terjadi di Pekanbaru. Ada kasus dugaan penyekapan dan pemerkosaan yang menimpa siswi SMP berinisial AS. Usianya baru 15 tahun. Korban mengaku diperkosa oleh anak anggota Komisi 2 DPRD Pekanbaru yang bernama Eri Sumarni. Inisial pelaku AR, usia 21 tahun. Setelah menerima laporan, polisi akhirnya menetapkan AR sebagai tersangka dan ditahan tidak lama kemudian. 16 hari setelah pelaku AR ditahan, kedua orang tua sepakat berdamai pada 19 Desember. Setelah berdamai, pihak keluarga korban mencabut laporan polisi. Ayah korban mendapat uang 80 juta rupiah yang disebut sebagai biaya pendidikan. Meski terjadi perdamaian, polisi tetap mengusut kasus itu. Proses hukum saat ini masih berlanjut. Di satu sisi jelas ini merugikan korban. Pelaku tidak diproses hukum. Korban tidak mendapat keadilan dan harus menjalani hidup dengan stigma negatif di mata masyarakat.
upaya damai dalam kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan. Bagaimana mungkin korban harus merelakan perilaku jahat yang menimpa dirinya? Selain tidak masuk akal, solusi damai mungkin juga merupakan cerminan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan kita. Soalnya kasus hukum itu biasanya ribet, buang waktu, buang energi, dan juga buang uang. Belum lagi korban merasa malu karena aibnya diumbar ke publik. Inilah yang menjadi alasan korban menerima untuk dinikahkan. Karena biasanya mereka mikir, siapa nanti yang jadi bapak dari bayi yang dikandung oleh korban? Atau siapa yang mau menikahi perempuan yang sudah tidak suci lagi? Disinilah pentingnya mengedukasi masyarakat soal kekerasan seksual. Jika korban hamil, maka itu anaknya si ibu. Dia bayi yang suci dan tidak boleh menerima stigma buruk. Sementara pelaku kekerasan seksual itu penjahat. Tidak benar menikahkan penjahat dengan korbannya. Nanti korban akan trauma sepanjang hidupnya. Apalagi dalam banyak kasus, pernikahan itu hanya pura-pura untuk menghindari jeratan hukum saja. Proses damai dalam kekerasan seksual tidak bisa dibenarkan oleh akal sehat. Ayo kita edukasi teman-teman kita untuk berlaku keras pada pelaku dan bersikap mengayomi pada korban. Ayo lawan. Perempuan Indonesia harus berani bersuara. Kita jumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya.